hari ini kita tentunya sebelum saya memulai membuka rangkaian acara Indonesia Business Forum terlebih dahulu mau mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi yang merayakannya dan tentunya seperti yang tadi baru saja ditutup rangkaian acara sidang isbat dan tarawih pertama, tentu kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya begitu. Dan ada yang menarik karena ketika kita memasuki bulan Ramadan biasanya euforia berbelanja. Ini salah satunya adalah berbelanja pakaian dan yang belakangan jadi tren ini berbelanja pakaian bekas. Tetapi ini yang muncul dan kemudian menjadi buah bibir bukan hanya di kalangan masyarakat tetapi juga justru di media bahkan menjadi perhatian presiden adalah pakaian bekas ini dalam tanda petik sudah semakin mengkhawatirkan karena dinilai mengganggu industri tekstil dalam negeri. Tapi benarkah bahwa impor pakaian bekas yang selama ini terjadi dan kemudian banyak dibeli oleh masyarakat ini mengganggu atau justru malah membuat industri tekstil ini semakin sulit kondisinya pasca hantaman COVID juga. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai kontroversi larangan impor pakaian bekas. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, selamat malam. Boleh pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah. Selamat malam. Sehat, Mas? Sehat. Matur nuwun, sampun dugi mriki. Kemudian di sebelah kanan saya ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Mas Agung Krisdianto. Mas Agung, selamat malam. Selamat malam Mbak Manohara. Sehat Mas Agung ya? Alhamdulillah sehat. Harus terus sehat tentunya. Ada Ketua Umum Asosiasi Perstektilan Indonesia, Pak Ade Sudrajat. Pak Ade, apa kabar? Selamat malam, baik. Baik, harus terus baik ya Pak. Walaupun mungkin kondisi anggota ini sedang tidak baik-baik saja. Iya, begitu. Nanti coba kita tanya sama Pak Ade. Dan di sebelah kiri juga ada Pak Warson Aritonang, pedagang pakaian bekas. Pak Warson, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan terhubung melalui video conference ada staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, Pak Vicky Satari. Pak Vicky, selamat malam. Apakah sudah terhubung bersama kami? Selamat malam Mbak Brigita, selamat malam Bapak-Bapak semua. Pak Vicky, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Saya ke Pak Warson dulu. Pak Warson, sudah berapa lama jualan pakaian bekas? Saya jual pakaian bekas ini udah agak lama juga, Bu. Nah, tapi asal-usulnya dulunya kita bukan pakaian bekas, kita tekstil buatan Indonesia dan sepatu buatan Indonesia Cibaduyut. Tetapi terjadi sesuatu yang luar biasa di Indonesia. Kita ini pedagang-pedagang yang memperjuangkan produk-produk Indonesia dalam negeri ini dihantam oleh produk-produk buatan Cina. Jadi saat di situ kita nggak kuat lagi melawan. Harganya juga jauh lebih murah dari Cina sampai buatan Indonesia. Saya banyak membina pedagang-pedagang tas. Konveksi namanya Pak ya, konveksi sama konveksi sepatu. Itu semua hancur semua, tutup semua. Gara-gara itu kedatangan produk-produk dari Cina. Yang nguasain pasar Indonesia mungkin kalau kita jujur sampai 80%. Jadi kita yang di bawah ini tergeser. Akhirnya apa? Akhirnya kita kan nggak bisa bergerak lagi. Ya kita nggak mungkin ya jual barang Cina, kita contohnya ya kita juga modal apa itu kan harus kontan, harus gimana kan. Jadi kita nggak kuat ngikutin iramanya itu. Nah akhirnya ya kita beralih, ada ini barang tekstil yang datang dari luar, ya barang-barang dari Korea, dari Jepang atau dari mana aja, ya inilah kita jual supaya kita bisa menyambung hidup. Jadi kita ini dagang bukan untuk kaya, untuk nyambung hidup aja, ngisi perut. Dapatnya dari mana produknya itu? Ya dapatnya. Ada suppliernya atau agennya atau seperti apa? Kalau kita Bu, dapatnya ya kita diantar langsung. Langsung diantar kan, kalau kita kan contohnya diantar di tempat lah gitu kan, diantar.
Itu kan bal-bal itu kan berat itu Bu, 100 kilo itu satu, nggak mungkin kita bisa panggul sendiri kan, diantar langsung Pak. Nah jadi di sini Bu ya, kalau kita mau jujur ya di sini, ini sebenarnya banyak ini menampung orang pengangguran. Banyak Pak. Jadi contohnya kita ambillah dari krisis COVID. Banyak orang karyawan di PHK. Banyak orang yang nggak bisa bekerja. Banyak orang nggak bisa makan. Akhirnya apa? Larinya dia di PHK ada dapat 20 juta uang PHK atau 10 juta. Beli satu bal 5 juta, dia bisa dagang. Ini menolong apa enggak? Jadi sekarang kalau kita, contohnya ini kontroversi kita apa ini, kalau ini mau ditutup, ini kita nggak tahu ya, kalau ditutup, ini terus terang aja, pengangguran besar-besaran pasti terjadi di Indonesia. Berarti sekarang sudah tutup tokonya? Kalau kita sekarang masih buka, cuman bukanya itu udah kayak kita, kayak zaman perang, ketakutan. Di Senen itu udah ketakutan. Saya pikir Jokowi itu bukan nakut-nakutin rakyatnya sebenarnya. Cuman kita nggak tahu petugas ini mau cari barang bukti apa mau cari kinerja atau kita nggak tahu. Kenapa harus contohnya diserang yang, ya maksud presiden itu bagus. Mungkin stop dari luar. Jangan yang dari dalam ini, yang di pasar ini diobok-obok. Kita punya contohnya, maaf kata nih Mbak ya, kita nih mau lebaran ya, kita punya stok 4 bal atau 5 bal lah katakan. Kalau kita simpan, nanti datang polisi dilihat, wah kamu ini ya. Jadi kita ketakutan semua. Pasar Senen Blok 3 chaos. Chaos semua. Terus terang aja, saya aspirasi ini saya bawa di chaos. Supaya Bapak Presiden tahu bahwa pedagang kecil ini udah menderita. Terus terang aja. Kami sebenarnya bagaimana juga kan harus Bapak Presiden memperhatikan kami. Ya, kalau mau jujur terus terang aja kita katakan, bukan second ini menghancurkan UKM itu, bukan. Kami pelaku UKM, kami pedagang kecil kok, bukan pedagang besar. Bukan. Yang menghancurkan itu produk-produk yang langsung datang dari Cina itu, sendal, sepatu, tekstil, coba kalau kita lihat. Kalau mau jujur. Coba kita tanya ke Pak Ade. Pak Ade, sebenarnya dampaknya kalau dari catatan teman-teman di asosiasi, ini seberapa besar? Karena kejadian ini bukan baru 1 bulan atau 2 bulan, tapi sudah berlangsung hampir mendekati 20 tahun. Kejadiannya, ya sudah lama sekali. Dan sudah disampaikan sebenarnya asosiasi ini mengenai aspirasi. Bagaimanapun juga kita kan hidup dengan kondisi dan dinamika yang terjadi pada dari waktu ke waktu. Tentu tahun 2000 sampai dengan 2010 ekonomi Indonesia masih bagus, juga penjualan juga kita bagus, sehingga gangguan-gangguan seperti ini tidak kita keluhkan. Ya. Kemudian masuklah yang namanya perdagangan bebas, free trade agreement, baik itu ASEAN China Free Trade Agreement maupun dengan Korea, dengan Jepang, ya. Itu mulai ya di 2010. Dari situlah kita sudah mulai kewalahan dengan daya saing Indonesia melawan daya saing industri yang ada di China. Kita terus terang khususnya Indonesia ini sangat lambat di dalam menyesuaikan cara-cara perdagangan yang ada di Indonesia dibandingkan dengan di luar. Yang namanya fleksibilitas di Indonesia ini hampir nggak ada. Jadi hubungan perdagangan antara industri hulu dengan hilir itu fleksibilitasnya sangat tinggi kalau di Cina. Bisa 6 bulan, 7 bulan, setahun, itu semuanya diatur oleh negara. Jadi negaranya memang mengatur perdagangan itu. Nah kita ini hanya diatur oleh ekonomi yang dikelola atau diatur oleh perbankan. Misalnya bunga sekian, dan semuanya perdagangan pun hanya diatur oleh perbankan yang berlaku. Tidak ada regulasi bagaimana hutang boleh lama, berapa lama, dan berapa besar. Nah, fleksibilitas ini sangat penting di dalam dunia industri manufaktur. Itu adalah untuk meningkatkan daya saing kita ke depan. Termasuk pada pedagang akhirnya nanti, itu dia juga mendapatkan insentif barang-barang yang relatif lebih kompetitif dibandingkan dengan produk yang lain. Tapi kualitas tidak ketinggalan, kurang lebih itu.
Jadi itu baru dirasakan setelah free trade agreement makin kesini makin besar, Ya. masuk ke Indonesia, mempengaruhi Indonesia juga makin besar. Ditambah lagi tentu di tahun 2020 ini banyak hal-hal yang di luar dugaan kita, terjadi COVID, terjadi juga krisis ekonomi di berbagai negara belahan. Ya. Dan sekarang di Indonesia pun sendiri tidak baik-baik saja seperti yang kita banyak dengar. Indonesia ini sedang sakit sebetulnya. Cuman dikatakan baik-baik saja padahal sakit. Sakitnya kita tahu sedang mana. Mungkin dalam beberapa minggu terakhir kita juga sudah mendengar berbagai produk juga mengalami peningkatan, beras, telur, minyak goreng segala macam. Jadi kita sedang demam. Nah, tentu hal-hal yang masuknya tadi ilegal, tadinya ilegal. Semua masuk pakai tongkang, pakai apa baju bekas ini ke pelabuhan-pelabuhan tikus itu dari Malaysia biasanya. Itu ya diperjualbelikan di dalam negeri. Jadi barang-barang itu sebetulnya sudah dilarang sejak diperjualbelikan sejak menterinya Ibu Mari Pangestu. Jadi sudah lama, cuman kan di istilahnya diawasi dan diinginkannya sangat lambat. Itu. Dan itu sangat pengaruhnya sekarang sangat besarnya itu bukan buat kita. Karena industri tekstil ini secara keseluruhan yang menghidupkan industri tekstil itu adalah para UKM industri yang berada di sentra-sentra industri. Itulah yang menghidupkan sehingga mereka sekarang mengeluhkan tidak bisa bersaing dengan baju bekas. Nah, ini semua sebetulnya kita perlu menyesuaikan solusi-solusi yang harus ditawarkan oleh pemerintah. Karena solusi sih di depan mata saya sudah siap ya. Baik. Ini jadi harus menjadi catatan, tapi bagaimana kemudian KSP mengidentifikasi permasalahan dan mencoba meramu termasuk juga Kementerian Koperasi serta anggota dewan yang sudah ada di sini untuk memfasilitasi apa yang disampaikan oleh masyarakat. Aspirasi ini sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ini dari Pak Jokowi disebut-sebut, saya ke KSP dulu, silakan Mas Agung. Iya, makasih Mbak Manu. Jadi memang arahan Bapak Presiden sudah jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Stop impor pakaian bekas ilegal. Jadi pakaian bekas impor ilegal itu memang arahan Bapak Presiden sudah jelas untuk di stop. Kenapa? Dampaknya adalah ini kalau makin membesar menghantam industri tekstil kita. Industri tekstil kita itu ada sekitar 3 juta lebih ya Pak ya, 3,5 juta mungkin ya, kurang lebih dari API itu 3,5 juta tenaga kerja. Ini harus jadi perhatian juga oleh pemerintah. Nggak mungkin industri yang sebesar ini kita biarkan ada gangguan, itu satu ya. Kemudian juga berikutnya, kenapa ini menjadi perhatian untuk stop impor, stop masuknya pakaian bekas ilegal ini, karena saat ini kondisi global, perdagangan global ini lagi lesu, tidak kondusif. Ya. Ekspor tekstil kita turun, ya, turun sampai sekitar 35%. Nah, kalau dengan demikian, sekarang mana lagi yang mau diandalkan oleh industri tekstil kita, kalau bukan market dalam negeri, market domestik kita. Nah, untuk itu pemerintah berusaha untuk menjaga kue atau market industri domestik kita supaya ini bisa kondusif, ini bisa mendorong produksi tekstil di dalam negeri. Itu harapannya. Ya. Terus kemudian apa lagi ya? Kalau ancaman tadi disampaikan oleh Pak Aritonang, ya, kawan kita Pak Aritonang, memang kita juga memperhatikan sekali ya kepentingan masyarakat kecil, para pedagang ya, tentunya kita tidak akan mengabaikan begitu saja. Pemerintah akan berusaha untuk coba mencari solusi yang tepat. Tempo hari Pak Menko UKM, Pak Teten juga sudah menyampaikan kalau beliau responsif ya, membuka untuk mencarikan jalan keluar kepada para pedagang yang terdampak pelarangan impor tekstil ilegal ini. Ya, nanti coba komunikasi.
Beliau akan menyampaikan skema-skemanya, bahkan sudah ada hotline-nya juga, Mbak. Iya. Nah itu. Iya. Dan harapannya ini bisa memberikan alternatif. Dan kepada masyarakat kami juga ingin menyampaikan bahwasanya untuk produk-produk pakaian bekas ini memang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ini branded ya, satu kebanggaan buat orang yang memakainya. Tapi kembali lagi, biasanya untuk sekarang era medsos ini mereka akan pakai untuk flexing mungkin ya, di komunitasnya yang sekarang ini lagi booming ya, masalah flexing. Nah, cuman kita ingin nantinya ini supaya flexing itu jangan barang branded dong. Kita sekali-sekali berani dong flexing produk dalam negeri kita, produk UMKM kita, produk nasional kita. Dan ini pemerintah akan mendukung dan kita ingin dorong UMKM untuk ke sana. Baik, kita di sini ada staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, Mas Vicky. Mas Vicky, Pak Menteri sudahkah berkoordinasi dengan tim untuk bisa membuat strategi menolong teman-teman pedagang ini? Silakan, Mas Vicky. Betul. Tadi betul apa yang disampaikan Mas Agung bahwa Kemenkop UKM sejak minggu lalu kemarin ya sebetulnya tepatnya sudah membuka hotline posko laporan para pelaku UMKM yang terdampak terkait dengan pelarangan penjualan produk bekas, barang bekas impor ilegal ini. Jadi kita sudah buka hotline by WhatsApp, ada nomornya 08111451587. Dan tentunya by phone ada 1.500.587. Lebih lengkapnya informasi ada di akun media sosial @Kemenkop UKM di semua platform Mbak Brigita ya. Apa yang sebetulnya kita coba data, tentunya tadi pertama kita ingin mendapatkan data perusahaannya, pelaku UMKM-nya ada berjualan di mana. Yang kedua kita juga ingin mendapatkan informasi bisnis modelnya. Kenapa penting? Agar kita langsung bisa memberikan paket solusi. Apa yang saya sebut sepaket solusi? Yang pertama, yang ingin kita dorong adalah substitusi. Tentunya dari produk UKM kita juga nggak kalah sebetulnya Pak Mor. Tadi apa yang disampaikan Pak Aritonang, kalau misalnya pelaku, kebetulan saya juga 18 tahun pelaku di sektor clothing distro ini dengan saya anak buahnya Pak Ade juga dulu sebelum di pemerintahan di Bandung gitu ya, membuat brand sendiri. Ini kan sebetulnya di sisi yang lain brand-brand lokal ini juga teriak terkait dengan adanya banjirnya produk-produk barang bekas ilegal yang murah, tentunya juga karena ilegal kan ya pasti murah, nggak bayar pajak dan seterusnya. Nah tapi di sisi yang lain kita sudah menyiapkan ya ada beberapa agregator yang siap dengan bisnis model dropshipper, reseller kan kebanyakan yang dari teman-teman penjual ini yang kita dapat informasinya adalah dropshipper dan reseller. Ini sudah ada brandnya, apakah ada, tergantung nanti marketnya seperti apa. Kalau misalnya produk pakaian muslim sudah siap, ada pakaian yang street fashion sudah siap, ada yang pakaian casual, ready to wear, perkantoran, apa segala macam. Banyak sekali brand-brand lokal, UKM, yang sebetulnya juga secara kualitas dan segmen harganya bisa kita juga berikan alternatif. Ya. Di setiap brand ini kan tentunya ada target marketnya, ada yang menengah ke bawah, ada yang kelas menengah ke atas, bahkan ada produk UKM yang kelas premium juga. Ya, itu dari sisi produk. Di sisi yang lain, kita juga sudah bicara dengan BRI dan BNI untuk menyiapkan skema pembiayaannya apabila dibutuhkan. Nah, pemerintah khusus Pak Presiden juga sudah punya komitmen untuk terus meningkatkan porsi kredit perbankan untuk UMKM sampai tahun 2024 menjadi 30%. Ya, hari ini KUR ini sudah di tahun ini 430 triliun. Kita juga siapkan skema KUR yang bisa diakses oleh para pelaku UKM yang di bawah 50 juta tadi tanpa agunan. Ya, tentunya karena ini kan sudah berjalan bisnisnya harusnya bisa lebih bankable. Demikian Mbak Brigita. Mas Arya, kalau kita lihat ini kan memang sebenarnya sudah ada yang puluhan tahun, tapi awalnya memang ilegal dan pelarangannya ini sudah puluhan tahun dari zaman Bu Marielka bahkan, tapi masih ada loh. Dan ada bea masuknya loh. Berarti Ya, kan saya jawab yang faktual problem dulu yang dihadapi oleh kawan-kawan pelaku pedagang usaha kecil, menengah, mikro, bahkan gurem, kecil-kecil ya. Yang penting harus tidak mengalami kerugian, itu dulu ya. Nanti saya akan bicara dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan bagaimana mengatasi
yang saat ini barang bekas atau baju bekas impor ini ada di tangan pedagang. Ya, ini harus kita selamatkan, cut off barang yang ada di pedagang. Ya, kemudian mata rantai selanjutnya kita kembalikan pada aturan yang sebenarnya sudah diatur di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 yang merupakan perbaikan dari Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang larangan ekspor dan impor barang-barang bekas. Dan pakaian merupakan barang yang dilarang untuk diimpor. Berarti ini barang ilegal, kalau dilakukan berarti ada pidananya. Tidak ada pedagang yang salah, ya. Ini hanya mata rantai tadi, hanya sekedar mengais untuk mendapatkan, tidak ingin kaya. Dia hanya untuk bertahan hidup. Jadi menyalahkan pedagang itu tidak benar. Tapi kita juga ingin bagaimana pedagang nanti berubah sesuai dengan kebijakan yang ada. Maka saya berharap, saya dari Komisi 6 segera akan memanggil Kementerian Koperasi dan UKM serta Menteri Perdagangan yang pertama menyelamatkan para pedagang-pedagang yang saat ini faktual dia membawa barang yang dia kulak. Tapi kami juga minta jujur Pak Aritonga, yang konsinyasi juga dilaporkan aja. Ini cuma titipan, titipkan out, ya Pak. Kemudian kita kembali ke apa kok sampai dilarang ini pakaian bekas ini kan? Kok sampai dilarang diimpor? Ya intinya kita ini bukan penampung bangsa pakaian bekas. 270 juta rakyat Indonesia ini mampu untuk mengadakan ya, atau bangsa ini jangan sampai dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan sandangnya. Ada kesan ya, dengan impor barang bekas, bangsa ini, ya kan, republik ini tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan yang sangat primer yaitu pakaian. Dan 270 juta rakyat Indonesia ini semua berpakaian. Jangan sampai seolah-olah kita ini tidak mampu mencukupi kebutuhan pakaian atau sandang. Sementara dari pelaku UMKM sendiri ya, garmen yang UMKM sampai yang garmen besar, harga yang paling murah sampai yang menengah dan mahal, pakaian itu ada. Pakaian itu ada. Memang pasca pandemi ini struktur pasar berubah. Semua pengen cari harga murah. Ya, harga murah dan kita itu paham. Dan tentunya dari Perstekstilan juga sudah terus mengaudit, dari garmen juga langsung diaudit. Saya juga akan minta dari Kementerian Koperasi insentif-insentif apa supaya tadi yang dikatakan oleh Pak Aritonga. Ini harga pakaian kita ini kalah bersaing dengan pakaian jadi yang datang dari China. Ini penting ini. Pakaian Cina ini seperti apa, ya kan? Kok dia punya kos produksi yang bisa sampai di sini dengan harga yang lebih murah. Karena terus terang, bicara yang agak lebih filosofis, kalau kita ini menjadi sampah dari pakaian bekas dari Cina dan Jepang, kita ini menurunkan martabat bangsa kita, ya, menurunkan martabat bangsa kita. Dan saya berharap kalau sudah presiden bicara, ya, ini seluruh jajaran stakeholder harus bergerak. Ya Menteri Perdagangan, ya Menteri Koperasi, ya Polri, ya kemudian TNI Angkatan Darat, ya kemudian Dirjen Perhubungan Laut, karena barang bekas ini kan patent. Yang masuk dari Nunukan itu siapa, dari Malaysia, yang masuk dari Kepri itu siapa biang keroknya, yang masuk dari Timur biang keroknya siapa, ditampung di Bandung, kemudian distribusikan ke Indonesia. Ini kan tidak usah terlalu sulit. Ya. Jadi saya berharap dengan presiden yang bicara, maka Kapolri, Bea Cukai, Departemen Perdagangan,
Departemen Koperasi dan UKM yang untuk menolong para pedagang, kemudian Ditjen Perhubungan Laut, ini tahu ini jalan tikus untuk masuk yang sudah bertahun-tahun. Jangan menyalahkan mereka, ini kan hulunya. Jangan sampai hilirnya. Jangan sampai yang hulu ini kan tahu ini Ditjen Perhubungan Laut yang ngawasi barang masuk ini tahu. Kemudian TNI Angkatan Darat tahu yang masuk dari Malaysia itu siapa. Saya berharap karena Presiden yang sudah menyampaikan harus segera diadakan rapat khusus untuk cut di hulunya. Harus segera dilakukan tindakan tegas agar cut di hulunya. Nah, Kemenkop tadi sudah Jangan upayakan dibakar di depan kita seolah-olah yang diambil dari para pedagang kecil. Nah, apa yang juga diharapkan oleh Pak Ade, termasuk juga upaya yang dilakukan oleh kantor staf presiden untuk bisa terus mendorong strategi yang pas Dan untuk persoalan semuanya. martabat bangsa. Sesaat Jangan lagi tetap sampai bersama jadi kita. sampah barang bekas kita. Kita simak dulu bagaimana kemudian tanggapan masyarakat mengenai kondisi kontroversi dari pakaian bekas ini. Kalau baju bekas sih sebetulnya saya kurang tertarik. Pemerintah tidak langsung melarang seperti itu aja, seharusnya bisa dikasih solusinya. Ya mungkin itu menjadi PR kita bersama, khususnya di sini pemerintah, bagaimana industri lokal dianggap kurang kompeten dibandingkan dengan produk-produk second dari luar negeri. Saya baju bekas import belum pernah beli. Saya kira itu kebijaksanaan yang sangat bijak. Kalau sekarang kan banyak yang murah-murah juga. Banyak yang murah, yang lokal punya. Ya, harganya, kualitasnya juga bagus. Saya kira bodohlah kita karena jadi tempat pembuangan sampah aja itu. Yang pertama harganya murah, relatif murah, terjangkau dengan kalau ya kantong kita lah Pak. Ya dari masyarakat yang ke bawah ini butuh yang murah-murah. Pilihan ya. Banyak ya Pak ya? Ya, selain pilihan juga banyak, mereka kan juga ada yang bermerek lah. Kalau kita pas lagi hari baik nemu yang branded. Nah itu kapan lagi Pak bisa beli branded barang luar negeri tapi dijual di Indonesia dengan harga yang murah. Itu aja. Tertarik sih enggak, tapi dulu saya pernah sekali waktu kuliah. Ya memang seru aja sih, suka dapat barang yang bagus, harganya miring. Kalau sekarang saya lihat juga barang UMKM harganya kadang-kadang sudah ada yang nggak make sense. Pak Ade, jadi kalau menurut Pak Ade maunya apa? Biar aman teman-teman Pak Ade dan Pak Ade juga, karena ini kan meresahkan. Langsung saja. Pertama tentu harus dipikirkan solusi ke depan, bagaimana untuk para pedagang, juga bagaimana untuk buat industri. Bapak dulu deh, karena industri Untuk 3,5 kita juta tentu kan kita banyak. berharap bahwa pemerintah membuka keran misalnya supaya industri ini tetap kompetitif khususnya di UKM adalah untuk barang-barang sisa ekspor ya kan pasti tersisa. Nah barang-barang sisa ini biar dikerjakan oleh UKM ya tentu tidak usah direekspor, kan aturannya itu harus direekspor, kalau nggak dimusnahkan, dibakar. Ini menurut saya tidak pas. Yang pas itu adalah boleh dijual ke UKM dengan harga yang wajar tentunya dan membayar bea masuk sesuai dengan, karena itu khusus untuk kan perusahaannya statusnya kawasan berikat. Jadi kawasan berikat dia harus membayar bea masuk dan PPN-nya. Setelah bayar bea masuk dan PPN ya tentu industri kecil ini bisa langsung berproduksi dengan kain-kain yang tadi jauh lebih bagus kualitasnya, barang-barang yang kita ekspor dijual fresh juga di kita, hanya tidak bermerek sana gitu kan, tapi barang sama, istilahnya bahan bakunya, itu. Mas Agung, ini kalau melihat kondisinya kan sebenarnya tutup dulu hulunya, karena memang ini sudah ada aturannya, tapi ternyata masih ada masuk tuh, boleh pakai mic Mas. Iya Mbak Manu, wilayah Indonesia masalahnya ya. Memang kita berusaha di hulu ya, jajaran dari mulai bea cukai, kemudian kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan didukung oleh TNI Polri juga, TNI juga ya, tadi Polri sudah. Memang kita berusaha untuk mencegat di hulunya, di hulu dicegat. Tapi Indonesia letak geografisnya kita terdiri dari 17.000 pulau dan ini selama ini efek balon yang terjadi. Dikencengin biasanya masuk di pesisir timur, pantai timur Sumatera ya, dikencengin di sana dia geser ke Timor Leste. Timor Leste nanti melalui Atambua masuk nanti di sana sampai Maumere
dicegah di sana, geser lagi. Memang itu masalah klasik, klise, tapi kita sekarang sedang menyiapkan nih Mbak. Kita sedang menyiapkan yang namanya multi-layer law enforcement. Oke. Multi-layer itu artinya apa? Dari hulu nanti bea cukai di laut, kemudian tadi sampaikan Pak Arya Bima, nanti didukung oleh di sektor daratnya dengan TNI Polri dan juga kita sudah ada juga PPNS Kementerian Perdagangan ya. Nah itu dan juga mungkin Pemda setempat juga nanti kita bisa kerahkan juga khususnya di perbatasan itu. Mungkin problematikanya seperti itu Mbak, wilayah geografis juga itu tantangan dan juga satu lagi resistensi dari masyarakat juga. Ini pernah terjadi, ya resistensi masyarakat ketika jajaran kita ya misalnya bea cukai pernah terjadi di beberapa tempat Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Asahan di Teluk Nibung, kemudian di kawasan timur juga ya itu resistensi masyarakat, bentrokan masyarakat tuh terjadi juga ketika kapal-kapal pembawa balpres ini ditahan oleh bea cukai. Balpres itu pakaian bekas ya. Bahkan sempat terjadi kontak senjata juga. Itu mungkin tantangannya seperti itu. Jadi ada banyak tantangannya. Tapi Mas Vicky, kan tentu saja ini harus diantisipasi ya, karena ada UMKM pelaku untuk yang tekstil dalam negeri yang juga harus dilindungi. Seperti tadi Mas Vicky juga pernah bergulat di bisnis tersebut. Nah, apa yang kemudian dilakukan Kemenkop untuk bisa mendorong agar Pak Ade dan anggotanya di Asosiasi Perstektilan ini juga bisa survive dan semakin maju agar tidak terus tergerus, Mas Vicky? Yang disiapkan strateginya bagaimana? Ya tentunya Kemenkop UKM ini bersama para stakeholders termasuk asosiasi pelaku usaha, akademisi, komunitas, media dan semuanya ini kan membangun ekosistem. Ekosistem pelaku UMKM ini kan sebetulnya kompleks sekali, multidimensi. Kita perlu proses pendampingan, kemudian dari sisi pembiayaan sekarang banyak sekali skema pembiayaan, termasuk tadi juga dalam diskusi pada saat break Pak Bimo mengingatkan bahwa ada LPDB di kami, ini Badan Layanan Umum, Lembaga Pengelola Dana Bergulir yang fokus di koperasi. Jadi kalau misalnya pelaku usaha UKM bergerak di sektor retail garment, industri konveksi ini, tekstil ini bisa berkumpul di wadah koperasi, ini juga ada pembiayaan yang jumlahnya bisa sangat besar gitu ya dibandingkan KUR. Kita juga di KUR juga sekarang ada KUR cluster yang bisa mengagregasi, konsolidasi pelaku-pelaku usaha mikro, misalnya yang di komunitasnya Pak Aritonang di Pasar Senen itu ada berapa? Misalnya ada 20-30 pedagang, 30 kita bisa buat klaster nih Pak Aritonang. Kemudian nanti kita bisa ajukan kepada bank penyalur KUR sebagai satu klaster, termasuk masuk sampai dengan akses pasar digital ya. Karena ini juga pemerintah sedang mendorong UMKM ini transform untuk onboarding di ekosistem digital, marketplace dan seterusnya, baik dari mulai media sosial, e-commerce lokal, e-commerce termasuk sebagai mitra dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengadaan barang jasa BUMN, ini semua sedang dikonsolidasi dan diakselerasi, Mbak Brigita. Tapi kan pedagangnya udah jalan, jadi siapa dong yang untuk dorong agar jangan terus mereka yang dirazia? Ya, jadi jelas bahwa Presiden sudah menyampaikan satu keprihatinan dan langsung membuat keputusan stop yang namanya impor barang bekas. Itu kan pernyataan Pak Presiden terkait dengan kegiatannya, programnya dan kebijakannya kan seperti saya sampaikan, keputusan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 itu jelas bahwa terkait dengan yang menyangkut barang pakaian bekas itu adalah larangan. Nah, ternyata larangan ini yang terjadi adalah implementasi yang pertama kurang adanya. Kalau kebijakan kan diturunkan menjadi program, program diturunkan menjadi kegiatan. Kegiatan terhadap pengawasan peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 nomor 2 tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas ini ternyata faktanya tidak dilakukan secara maksimal. Bisa karena memang program dan kegiatannya itu teledor, bisa karena memang tidak disosialisasikan. Jadi yang namanya Dinas Perdagangan Kabupaten Kota Provinsi di Indonesia itu ada yang tidak tahu bahwa barang bekas ini adalah merupakan barang yang dilarang diimpor. Ini Dinas Perdagangan ya.
bisa-bisa Polsek dan Kapolresnya juga nggak tahu bisa-bisa. Nah, saya maksudkan begini, saya sepakat. Yang terkait di hulunya, silakan menghabiskan stok barang yang ada. Hilirnya. Kemudian kalau sekarang ini mau ditutup dan segera di polis lain, itu adalah grosir-grosir yang jelas itu kasat mata seluruh pedagang ini tahu grosirnya di mana. Yang masuk dari Manado, grosirnya di mana? Yang masuk dari timur-timur ke NTT, grosirnya di mana? Yang masuk dari perbatasan Nunukan, grosirnya di mana? Yang masuk dari Kepri, yang masuk dari Dumai, itu grosirnya di mana? Orangnya jelas. Silahkan sekarang polisi sudah bekerja, kami apresiasi, tapi kurang greget, ya kan? Kemudian Angkatan Darat di perbatasan Nunukan, kemudian Dirjen Perhubungan Laut, kemudian juga Kepolisian Laut, segera itu dihentikan dulu. Sambil kemudian yang faktual seperti Pak Aritonga ini akhirnya akan jualan. Bagaimana stok berikutnya? Nanti kita urusi, saya akan rapat nanti dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan, solusi buat mereka-mereka. Tapi Pak Polisi, mohon tidak ada dulu gropean buat para pelaku UMKM. Ini penting saya sampaikan. Mohon Pak Kapolri, ini masyarakat kecil, Presiden pidato itu tidak diarahkan secara langsung pada pelaku UMKM, tapi tutup dulu importir-importir dan grosir-grosir itu untuk barang ini tidak masuk kembali. Karena ini adalah peraturan larangan untuk impor pakaian bekas. Jadi baik, kita sesaat lagi kembali. Saya langsung ke Pak Ari tentang apa harapannya Pak? Sudah nyala itu Pak, langsung saja. Harapan saya Pak ya, harapan saya Bu ya, solusi yang kita ambil bagaimana pedagang-pedagang yang second ini supaya bisa hidup dan bertahan. Solusi terutama dulu ya. Kita boleh aja nggak usah dagang itu. Tapi kalau ada solusinya dari pemerintah, apa yang buat? Terus terang aja kita bilang ya, kalau rakyat Indonesia ini udah makmur, nggak mungkin dia pakai barang-barang bekas itu. Ya, itu di Cina, di Korea itu 2 kali 3 kali pakai. Itu barang Indonesia yang dikirim ke Korea, dikirim lagi ke Indonesia. Sebenarnya kalau kita jujur, bukan mengganggu itu sebenarnya barang-barang impor itu, bukan mengganggu, cuma 5%. Yang mengganggu itu barang-barang Cina 80% menguasai produk domestik Indonesia, sandal, tas, baik apa semua. Coba. Jadi kalau kita sebenarnya bukan mengganggu, terus terang aja bukan mengganggu. Kalau mau jujur pemerintah bukan mengganggu ya, bukan mengganggu. Yang kita minta pedagang ini, kita udah resah di Blok 3 di Senen. Tolong itu semua kios-kios yang ada disegel-segelin di plus lain polisi-polisi itu. Yang kita maksud itu tolong dibukain itu, biarkan pedagang, habiskan itu stop. Kalau memang itu contohnya nggak bisa lagi, tutup dari atas krannya. Jadi kita bisa tenang berdagang, ini mau lebaran, kita anak istri kita semua membutuhkan. Jadi pedagang ini juga Pak, Bu ya, ini bekas-bekas orang-orang yang di PHK. Coba, jutaan orang. Dan ini udah berpuluh-puluh tahun, bukannya 1 tahun, 2 tahun, bukan. Kenapa harus sekarang? Saya contohnya meminta Pak Jokowi itu menyesalkan ya. Dia mau selesai tahun 2023 ya. Kita ini pendukung. 2024 Pak, jangan dikurang-kurangin. 2024. Kita pendukung orang-orang dari kecil ini. Maksud saya kesannya itu maunya beliau itu selesai, jangan menyakitin hati rakyat kecil, pedagang kecil. Kita tersakiti sekarang. Mas, baik. Mas, satu untuk Pas Tekstila tentunya juga. Jadi intinya kalau tidak ada baju bekas, juga tidak ada penjual barang bekas. Maka laksanakan koordinasi lintas sektoral untuk menutup ilegal kran impor baju bekas. Kemudian untuk future problem, bahwa tekstil dan pakaian jadi ini menyumbang cukup besar untuk produk domestik bruto kita, karena ini industri padat karya, ini sebagian besar adalah buruh-buruh kecil juga garmen-garmen kecil yang cukup banyak. Maka menurut saya bagaimana perhatian penuh terhadap industri tekstil dan pakaian jadi kita ini, yang pertama cost production-nya itu semakin harus mendapatkan berbagai subsidi, termasuk insentif pajak, ini penting sekali. Yang kedua,
memang kita tidak bisa lagi melarang pakaian-pakaian jadi dari berbagai negara ini masuk ke kita. Baik. Tapi negara lain tidak ada Baik. kata larangan. Modelnya sekarang pengaturan. Baik. Kita bisa mengatur barang impor pakaian jadi dari luar itu dengan bahasa pengaturan, maka kita sebenarnya bisa Baik. mempersulit Baik. barang itu untuk masuk ke kita sehingga barang Baik. kita lebih bisa kompetitif di pasaran. Baik. Saya kira itu yang Baik. perlu dilakukan pemerintah untuk hulunya. Saya kira Baik. terima kasih. Terima kasih Mas Tari Abima, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, kemudian Pak Warsono Aritonang, pedagang pakaian bekas, Mas Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi, kemudian Pak Ade Sudrajat, Ketua Umum Asosiasi Perstektilan Indonesia, dan juga Pak Agung Krisdianto, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Saya Brigita Manuara Pamit, selamat malam, sampai jumpa.